Halo Sobat Misteri Nema, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Nah Sobat, kali ini kita akan menceritakan kisah viral yang marak di Jawa Timur. Tidak usah menunggu lama-lama, mari kita simak ceritanya. Andi, seorang buruh pabrik berusia 35 tahun, baru saja menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dari tempatnya bekerja selama lebih dari 10 tahun. Ia merasa hidupnya runtuh seketika. Sebagai kepala keluarga dengan 2 anak dan seorang istri yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, ia bingung bagaimana harus melanjutkan hidup. Setiap hari, ia merasakan beban yang semakin berat, melihat wajah istri dan anak-anaknya yang penuh harapan, namun juga ketakutan. Hari-hari setelah PHK diisi dengan kebingungan dan keputusasaan. Simpanan tabungan menipis, sementara tagihan terus berdatangan. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan gelisah, berusaha mencari pekerjaan lain. Namun lapangan kerja di kota kecilnya semakin menipis. Ia melamar ke berbagai tempat, namun jawaban yang didapat selalu sama. "Maaf, saat ini kami tidak membutuhkan pekerja baru." Rasa putus asa semakin menghimpit dadanya, membuatnya sulit tidur dan mudah tersinggung. Setelah berdiskusi panjang dengan istrinya, Rina, Andi akhirnya memutuskan untuk membuka warung kelontong kecil di depan rumah. Ia berharap usaha ini bisa menjadi penyelamat bagi keluarganya. Dengan sisa uang pesangon, mereka membeli rak kayu sederhana, etalas kaca bekas, dan berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie instan, gula, minyak, dan sabun. Hari pertama membuka warung, mereka merasa optimis. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai pudar. Bisnis kecil ini ternyata tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Setiap hari, warung mereka hanya mendapatkan segelintir pelanggan. Kebanyakan orang lebih memilih berbelanja di minimarket modern yang menawarkan harga lebih murah dan pilihan produk yang lebih beragam. Andi mulai merasa frustrasi melihat tumpukan barang dagangannya yang tidak laku terjual. Suatu malam, ketika Andi termenung di depan warung yang sepi, seorang lelaki tua berpakaian lusuh datang menghampiri. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam menatap Andi, seolah bisa membaca isi hatinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dargo, seorang tetangga lama yang sudah lama tinggal di desa sebelah. "Aku tahu kau sedang kesulitan, Nak," ujar Pak Dargo dengan suara serak yang penuh misteri. "Kalau kau mau, aku bisa membantumu membuat warungmu ramai pembeli." Andi terkejut mendengar perkataan itu. Bagaimana bisa orang tua ini mengetahui isi pikirannya? Namun, rasa putus asanya membuatnya tertarik untuk mendengar lebih lanjut. Pak Dargo kemudian berbisik pelan tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa membuat warung kelontongnya laris manis. Awalnya, Andi menolak mentah-mentah. Ia tidak percaya hal-hal berbau mistis, apalagi sampai harus melakukan ritual pesugihan. Namun, setelah warungnya semakin sepi dan keuangan keluarganya semakin terpuruk, pikirannya mulai goyah. Ia mulai berpikir, mungkin ini adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya. Suatu malam, Andi akhirnya menemui Pak Dargo di sebuah gubuk tua di pinggiran desa. Tempat itu terasa suram, dengan bau dupa yang menyengat dan suasana yang mencekam. Jalan menuju gubuk itu dipenuhi pohon besar dengan ranting-ranting yang menjulur seolah tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Pak Dargo menyambutnya dengan senyum tipis. "Kau sudah siap, Nak?" tanyanya dengan nada lembut, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Andi menelan ludah dan mengangguk pelan. Ia dibawa masuk ke dalam gubuk yang penuh dengan benda-benda aneh. Ada patung kecil berlumur darah kering, sesajen yang berisi bunga 7 rupa, serta dupa yang terus mengepulkan asap pekat. Pak Dargo mulai menjelaskan bahwa pesugihan ini membutuhkan tumbal, tetapi bukan dalam bentuk nyawa manusia, melainkan sebuah pengabdian. Setiap malam Jumat,
kau harus menyediakan sesajen berupa ayam hitam dan kemenyan di belakang warungmu. Selain itu, kau harus bersumpah untuk tidak meninggalkan ritual ini seumur hidupmu. Jelas Pak Dargo dengan tatapan tajam. Dengan hati yang berdebar, Andi mengiyakan. Malam itu, ritual pertama dimulai. Andi duduk bersila di atas tikar anyaman di tengah gubuk. Pak Dargo mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Andi. Suara mantra itu semakin lama semakin cepat, membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Tiba-tiba, lampu minyak di pojok ruangan berkedip-kedip, seakan ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya. Andi mulai merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari balik kegelapan ruangan, sesosok bayangan hitam tinggi muncul. Wajahnya samar, hanya matanya yang merah menyala. Andi ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia telah datang, bisik Pak Dargo. Bayangan itu melayang mendekati Andi dan berhenti tepat di hadapannya. Sesaat, Andi merasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di kepalanya. Terima tawaran ini, dan kau akan mendapatkan yang kau inginkan. Suara itu terdengar berat dan mengancam. Andi hanya bisa mengangguk dengan gemetar. Pak Dargo kemudian menyuruhnya mengucapkan sumpah setia. Dengan suara bergetar, Andi mengucapkannya. Dan seketika itu juga, bayangan hitam itu menghilang, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Mulai sekarang, warungmu tidak akan sepi lagi, ujar Pak Dargo dengan senyum penuh arti. Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Setiap langkah yang ia ambil, terdengar langkah lain yang mengiringi. Ia mencoba menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk kamar dan berusaha tidur. Tetapi suara bisikan terus terdengar di telinganya, membuatnya tidak bisa memejamkan mata semalaman. Keanehan mulai terjadi segera setelah ritual pertama dilakukan. Sejak pagi, pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Warung Andi yang sebelumnya sepi kini selalu ramai. Bahkan orang-orang rela antre untuk membeli dagangannya. Setiap malam, uang yang dihitung semakin bertambah, dan Andi mulai merasa bahwa keputusannya benar. Seiring berjalannya waktu, warungnya berkembang pesat. Dari hanya sebuah warung kecil di depan rumah, kini ia mampu membuka beberapa cabang di berbagai tempat strategis. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi rumah mewah dengan perabotan mahal. Ia membeli mobil baru, pakaian bermerek, dan menikmati kehidupan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia juga mulai mempekerjakan banyak karyawan. Awalnya hanya 1 atau 2 orang, tetapi kini jumlahnya meningkat menjadi belasan. Para karyawannya bekerja tanpa mengeluh, seakan ada sesuatu yang memaksa mereka untuk terus setia bekerja padanya. Namun, semakin besar usahanya, semakin sering pula ia mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Bayangan hitam sering muncul di sudut rumahnya, dan suara bisikan semakin keras terdengar di telinganya. Suatu malam, saat ia tengah menghitung uang di ruang kerjanya, tiba-tiba lampu berkedip-kedip, dan suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia berbalik kembali, ia melihat bayangan hitam itu berdiri tepat di depannya, dengan mata merah menyala. Andi mulai menyadari bahwa harga yang harus ia bayar untuk kesuksesannya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Istri Andi, Rina, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di dalam rumah mereka, terutama di malam hari. Anak-anak mereka juga mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas, membuat Rina semakin cemas. Setiap kali ia bertanya pada Andi, suaminya hanya mengelak dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Suatu malam, Rina yang curiga memutuskan untuk diam-diam mengawasi Andi. Ia melihat suaminya keluar rumah, membawa sesajen ke belakang warung. Saat ia mengikutinya dari kejauhan, ia melihat Andi melakukan ritual dengan mata kosong.
dan wajah yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Hatinya mencelos. Ia menyadari bahwa suaminya telah terlibat dalam sesuatu yang tidak wajar. Rina yang ketakutan segera mencari bantuan kepada seorang ustaz di desa mereka, Ustaz Rahman. Setelah mendengar cerita Rina, sang ustadz yakin bahwa Andi telah terikat dengan makhluk gaib dari pesugihan yang ia jalani. Ustadz Rahman akhirnya datang ke rumah Andi untuk berbicara langsung dengannya. Awalnya, Andi menolak mengakui perbuatannya, tetapi setelah didesak, ia akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi. "Aku hanya ingin warung ini sukses, Ustadz," katanya dengan suara lirih. "Rezeki yang didapat dari jalan yang salah tidak akan bertahan lama, Andi. Justru akan menghancurkan hidupmu perlahan," ujar Ustaz Rahman. Andi mulai sadar bahwa kehidupannya memang semakin aneh. Meskipun warungnya laris, ia merasa selalu gelisah dan tubuhnya sering terasa lemas. Ia juga mulai bermimpi buruk tentang makhluk mengerikan yang menuntut lebih banyak dari dirinya. Dengan bantuan Ustaz Rahman, mereka melakukan doa-doa dan ruqyah untuk menghilangkan pengaruh pesugihan. Prosesnya tidak mudah, namun dengan keyakinan dan doa, akhirnya semua berangsur pulih. Warung Andi kembali sepi. Suatu malam, tanpa sebab yang jelas, api besar tiba-tiba melahap seluruh tokonya. Para tetangga berusaha membantu memadamkan, namun api itu seolah tak tersentuh air. Dalam hitungan jam, seluruh tokonya lenyap menjadi abu. Andi terpukul. Ia harus memulangkan semua karyawannya tanpa pesangon. Harta bendanya perlahan menghilang. Ia bahkan harus menjual rumah mewahnya untuk bertahan hidup. Segala kemewahan yang ia bangun dengan pesugihan kini lenyap seketika. Ia sekeluarga kembali hidup dalam kesederhanaan, seperti sebelum ia mengenal pesugihan. Rina menangis tiap malam, sementara Andi hanya bisa menyesali keputusannya. Hantu bayangan hitam yang dulu memberinya kekayaan kini terus menghantuinya, membuat hidupnya lebih menderita daripada sebelumnya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ia telah terjerat dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Kini, Andi dan keluarga kembali hidup pas-pasan. Ia kembali mencoba membuka warung kecil-kecilan dengan modal yang diberi oleh Pak Ustadz. Meskipun warungnya tidak sebesar dulu, Andi menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ia belajar bahwa rezeki yang didapat dengan cara yang benar lebih berkah dan menenangkan. Nah, Sobat Misteri Nema, bagaimana menurut kalian tentang pesugihan yang dilakukan oleh Andi? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.